Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah hari ini di pemrograman visual, saya sengaja untuk membuat video tutorial untuk praktek kita. Ini saya maksudkan agar teman-teman semua dapat bisa mengulang atau melihat kembali tutorial tentang mata kuliah bahasa bukan bahasa pemrograman, pemrograman visual. Dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pastikan bahwa teman-teman semua itu sudah melakukan instalasi tools atau NetBeans ya di perangkat komputer teman-teman semua. Untuk instalasinya saya rasa banyak tutorialnya. Teman-teman bisa unduh dulu atau download dulu aplikasi atau tools NetBeans-nya di situs resminya. Itu kalau nggak salah namanya ya, di Apache NetBeans, netbeans.apache.org ya. Nanti tinggal download, saya ambil versi yang terbaru. Oke, pastikan untuk kalau Anda pengguna Windows, pastikan untuk mendownload untuk pengguna Windows, dan kalau pengguna Linux, dan pastikan Anda kalau pengguna Linux, pastikan Anda juga mendownload atau menginstal untuk Linux. Jika Anda pengguna MacBook, macOS, silakan download sesuai operasi sistemnya ya. Nah, hari ini kenapa kita menggunakan pemrograman visual menggunakan NetBeans, karena ya enaknya fiturnya itu adalah drag and drop gitu ya. Jadi tidak full script only gitu ya, tidak full pengkodingan gitu ya. Artinya kita bisa seperti puzzle, kita bisa menyusun kebutuhan dari komponen-komponen dalam hal kita membuat sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem. Oke, kita langsung saja. Teman-teman bisa buka modul atau bahan ajarnya untuk bab 1 yang sudah saya upload ke ruangmu, dan kita bisa mulai. Untuk langkah pertama kita memulai dulu dengan membuat project atau nama project atau halaman project atau directory project, folder project kita, di mana folder project kita itu menyimpan seluruh script atau logika atau program sistem kita ya. Teman-teman kalau sudah install, pastikan kita masuk dulu atau buka dulu aplikasi NetBeans-nya, dan awal pertama dibuka ini seperti ini ya tampilannya. Nah, kita buka, kita tinggal pilih file, new project ya, sesuai dengan apa yang tertera di modul. Oke, sebentar saya perbesar dulu. Oke, memperbesar. Oh, ini ya 125. Oke, nah 150. Oke, nah kita pilih file new project. Oke, di sini banyak Java versinya, bukan versi ini, Maven, Bradley, itu
atau ANT ini frameworknya istilahnya ya. Framework itu adalah kerangka kerja. Kalau Maven ini lebih enaknya sih pakai Maven, cuman kita masih belajar dasar, kita ya pakai ANT dulu. Maven itu strukturnya sudah kompleks, kita tinggal melengkapi kebutuhan sesuai dengan perancangan sistem yang akan kita buat. Dan karena kita masih belajar, kita pilih yang Java with ANT yang ini ya. Setelah itu dalam project kita pilih Java aplikasi. Oke, setelah Java aplikasi, nah ini ya, kita pilih next. Oke, sini. Oke, kita lanjut. Ada nama project ya, ada nama project. Kita kasih nama bebas sih, teman-teman mau kasih nama apapun ya, untuk apa namanya, kekompakan ya boleh lah. Kita pakai nama praktek program visual. Praktek pemrograman visual. Kita ganti di sini ya. Oke, dan pastikan project localhost ini kebetulan saya menggunakan Linux Ubuntu ya. Ini project lokal di sini adalah tempat di mana teman-teman menyimpan nama project ini. Ya, saya simpan di data mana ini? Oke, saya simpan di sini ya. Di tempat penyimpanan di sini. Oke. Nah, simpan yang istilahnya mudah dicari atau apa ya, di folder khusus teman-teman untuk di mana folder tersimpan tempat mata kuliah, data-data mata kuliah teman-teman. Dan di sini nama project dan di sini nomor lokasi, artinya di sini project folder. Nama foldernya adalah praktek program visual yang disimpan di partisi atau di tempat penyimpanan namanya HDD 250 GB. Ini di komputer saya. Mungkin kalau di komputer teman-teman misalnya di partisi disk D praktek program visual atau yang lainnya. Artinya ini untuk tempat penyimpanan, menunjukkan di mana folder atau proyek atau project kita disimpan. Selanjutnya yang ini aja nih. Selanjutnya di modul terlihat gambar, saya sudah menunjukkan gambarnya. Yang pertama ya, ini kita udah pastikan. Yang kedua, pastikan set dedicated folder for library, ini kita checklist ya. Library di sini adalah ini library bawaan Nesbin, artinya ini sudah termasuk ke dalam struktural frameworknya gitu kan. Dan selanjutnya karena kita apa ya, nggak perlu pakai main class ini adalah kelas utama untuk project kita, tapi karena kita akan praktek beberapa fungsi, jadi kita centangnya hilangkan ya. Setelah itu klik finish, kita tunggu prosesnya, maka muncullah sebuah apa namanya sidebar menu ya, sidebar menu yang dimana di sini ada project, file. Nah ini file kita, service dan sebagainya. Kan kalau kita lihat di di data folder saya, nah ini kebetulan saya pakai Linux ya, ini file explorernya di sini. Nah ini yang kita buat ada di sini ya. Nah jadi teman-teman cek nanti di menu file explorernya sudah ada belum, pasti ada ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ya ini tampilan kerja kita. Selanjutnya kita akan membuat package. Package di sini adalah apa namanya,
tempat di mana kita menyimpan baris kode atau lembar dokumen kerja kita. Artinya kita arsipkan sesuai dengan source page-nya, source kodenya gitu ya. Oke, kita contoh misalnya kita buat page baru di sini ya. Oke, klik kanan new Java page. Oke, setelah muncul ini kita kasih basic prompt, namanya basic prompt. Oke, nah ini fungsinya adalah untuk teman-teman menstrukturkan atau menyimpan baris kode logika sistem sesuai dengan rancangan teman-teman gitu kan. Nanti kalau teman-teman sebelum membuat sebuah aplikasi, tentu teman-teman harus membuat rancangannya. Nah, rancangannya itu kita implementasikan ke framework ANT ini gitu ya. Nah, kita contoh misalnya basic prompt ya. Oke, lanjut. Setelah pastikan project ini tetap berada di folder utama kita, yaitu program visual. Source kodenya kita nggak usah rubah ya, karena nggak ada pilihan lain. Dan create foldernya, artinya ketika kita klik finish, maka di dalam folder pakai program visual dia akan secara otomatis membuat folder baru yang namanya SRC. Ini singkatan dari search gitu ya. Dan dimana nanti ini ada nama folder baru lagi, basic prompt ya. Finish. Nah, silakan teman-teman cek progres di tempat penyimpanan. Oke, nah ini samakan ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat kelas ya. Kita akan membuat kelas di sini adalah sebuah lembar kerja kita untuk membuat sebuah source kode untuk pengklasan ya. Oke, kita pilih di basic prompt ini, kita pilih klik kanan. Oke, klik kanan, pilih new, pilih Java class ya. Oke, setelah kita pilih Java class, kita buat nama kelasnya di sini adalah sesuai modul from demo. Oke, ini nama kelasnya, nama kelas ini berada di folder utama, yaitu praktek program visual. Source kode ini tidak perlu dirubah, berada di folder utama praktek program visual, berada di folder page atau source page itu di basic prompt. Nanti secara otomatis ada file baru di dalam folder basic prompt, itu namanya frame demo. Pastikan jangan ada spasi ya, pastikan jangan ada spasi. Kenapa? Ini akan menyebabkan error ya. Untuk mengakalinya ada dua cara. Satu, memisahkan untuk memisahkan itu kita nama depannya huruf depannya kita perbesar ya. Atau kita bisa menggunakan garis bawah seperti bebas, tapi anaknya supaya tidak panjang namanya ya, kita pisahkan dengan huruf besar dalam satu buah kalimat atau nama di depannya. Oke, setelah itu kita klik finish. Maka di sini muncul lembar kerja kita ya, sesuai modul yang ada. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah baris kode di mana kita ingin membangun sebuah form. Form di sini adalah tampilan utama layout dari sebuah sistem kita.
tuh kita buat frame-nya gitu kan. Ini frame karena kita akan membuat frame gitu kan tampilannya. Contoh ini frame itu, nah seperti ini tuh frame-nya. Tapi kita buat frame kosong dulu, artinya belum ada seperti file, edit, view dan sebagainya. Kita baru membuat frame kosong dulu. Oke, kita bisa ketikkan misalnya stand j frame. Oke, nah ini teman-teman semua, ini pasti ada tanda merah di bawah dan ada tanda seru di sini. Artinya kelas di frame demo ini dia belum mengenal kelas JFrame, itu kan, maka akan muncul tanda seru di sini. Ini bisa disebut kesalahan menulis. Kalau memang salah ya pasti ini gitu kan, akan dikasih informasi bahwa kesalahan menulis. Tetapi kalau kita merasa oh ini bukan salah, artinya ada sesuatu yang kurang atau belum ditambahkan, maka kalau kita hafal perlu menambahkan apa nih gitu kan, maka kita tinggal tambahkan sesuatunya sebelum pada script ini gitu kan, artinya di atasnya gitu kan, misal di sini atau di sini gitu ya, bebas kalau kita paham. Tapi karena kita saya pemula nih gitu kan, sama halnya dengan saya pemula, apa nih gitu kan, kita klik aja ini tanda seru yang ada di sini. Oke, klik. Nah, kita pilih karena tentu karena kelasnya sudah kita buat ada frame demo, berarti kita buat bahwa ini adalah sebuah page, kita impor bahwa ini adalah sebuah page baru. Nah, artinya ini adalah sebuah bukan page istilahnya ya. Artinya ini sebuah tools atau ibaratnya adalah mengenal bahwa ini adalah sebuah alat gitu kan, alat untuk menampilkan sesuatu gitu. Maka kita impor Java Swing JFrame. Nah, Java Swing di sini adalah nanti kita akan bahas di modul selanjutnya bahwa kita akan nanti menggunakan beberapa tools atau beberapa alat yang ada di Java Swing ini. Tapi kita ya script dulu di sini ya, short code dulu. Oke, selanjutnya setelah hilang kita nah di sini kita ada apa namanya script baru secara otomatis ketika setelah kita mengklik ini ya. Oke, selanjutnya kita coba klik bukan klik ya, melengkapi scriptnya. Oke, public from demo dalam kurung kurawa lagi. Kenapa saya buat kurung kurawa lagi? Ini kurung kurawanya milik yang ini ya, gitu kan, yang ini boleh sih satu gitu kan, tapi karena kita sering kelupaan atau saya kebebasan lupa, saya langsung bikin dua, lalu kita enter ke bawah, kita masuk ke sini, enter ke bawah ya, baru kita lanjut ke script selanjutnya. Oke, kalau teman-teman semua membaca di modul ada tulisan garis miring 2 mengatur judul prompt, ini hanya sebatas saya tulis di sini keterangan saja, keterangan penjelasan dari satu script ini. Teman-teman tidak perlu tulis ini ya, ini tidak perlu ditulis. Contoh yang ada garis garis 2 ini, dan yang seperti ini tidak perlu tulis. Ini secara otomatis akan muncul di
lembar kerja kita ketika kita membuat sebuah Java class di sini ya. Ini akan menyesuaikan dengan nama komputer teman-teman. Nama komputer saya namanya Rajan, jadi otomatis akan muncul. Boleh dihapus, boleh tidak, gitu kan. Ini hanya untuk memberitahu bahwa script ini dibuat oleh ini, gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat judul title dalam kurung demo. Nah, ini untuk judul di sini nih ya, ini untuk judul di sini. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, lalu enter, set default, close operation. Set default, close operation, exit. Ini besar ya. Exit, scope on, close. Ini untuk mengatur penutupan jendela. Nah, contoh kayak gini nih ya. Oke. Ada tanda silang nanti. Oke, dari titik koma, set stage, set stage dalam kurung 300 200. Stage ini adalah ukuran frame ini. Nah, ini pixel, kalau saya ini pixel, nanti ini pastikan koma ya, jangan titik. Terus titik koma. Oke. Ini untuk ukuran frame ini. Jadi ukurannya adalah 300 kali 200 ya. Selanjutnya script yang kedua, public static void main string, sorry, string ya, bukan kurung kelawar, ini kurung kotak ya, RG kurung kelawar bisa di event kui dot info. Enaknya di di NetBeans itu kita dikasih keterangan di sini untuk mau menambahkan info white atau menambahkan info letter gitu kan, karena ini adalah untuk dua-duanya sih sama gitu kan, dua-duanya sama, tapi kita hanya untuk menampilkan saja, maka kita pilih info letter ya. Nah, oke, info letter secara otomatis ini run label ya. Oke, karena kita tidak menemukan run label ini, kita hapus saja. Terus kita dalam kurung terus
strip lebih besar, kurung kulawa lagi, enter, enter. Oke, new one demo dalam kurung dot set. Nah, enaknya gitu. Nah, sebelum oke, kita pilih. Nah, kita klik. Nah, enaknya di Netsbin itu seperti itu. Oke, selanjutnya ini udah lengkap. Oke, ya. Nanti kalau misalnya tidak terbaca atau tidak terlihat di modul ataupun di video, saya ada script lengkapnya. Teman-teman bisa download di sini, ya. Tinggal klik download. Oke. Tapi ini hanya scriptnya saja, gitu ya. Apa adanya yang saya ada di sini, saya copy pastekan di sini. Oke, selanjutnya kita coba tampilkan hasilnya seperti apa. Oke, klik kanan, run file. Nah, ini frame demo. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Oke. Artinya nanti teman-teman kedepannya kalau bisa udah expert atau sudah paham atau bahkan mengenal Java gitu kan, teman-teman bisa seperti ini ya, file, nama menu di sini, file, edit, view dan sebagainya dan yang lainnya gitu kan. Oke, untuk poin pertama kita sudah berhasil. Selanjutnya kita buat Java kelas baru ya. Oke. Kita buat komponen demo. Komponen demo. Kita buat kelas dengan nama komponen demo. Seperti hal yang tadi dilakukan ya, di poin yang pertama awal-awal untuk membuat lembar kelas baru. Kita tinggal klik di sini di basic form ya. Nah, ini di basic form. Diklik, klik kanan. Klik kanan ya, hati-hati ya, ada yang new project, ini beda lagi ya, teman-teman harus tetap cek new project. Oke. Ada yang kalau new project artinya teman-teman membuat project baru, membuat praktik program visual baru gitu kan. Nah, kalau yang ini gitu kan, tapi pastikan teman-teman klik dulu ininya. Oke, nah ini kalau ini ganti nama ya, pastikan klik dulu, klik kanan. Nah, yang ini new Java class. Oke, seperti yang tadi kita komponen demo. Oke, seperti yang tadi komponen basic from ada file Java yang kedua. Yang tadi kan frame demo Java, yang kedua komponen demo Java. Oke, please selanjutnya klik finish. Nah, ini lembar kerja yang kedua yang baru. Oke ya. Nah, kita akan membuat apa namanya? Oke, untuk mempercepat video. Oke, saya sudah membuat project sebenarnya. Oke, gak apa-apa ya, nanti saya bahas. Ayo open project. Oke, saya sudah bahas. Oke, sebentar, short code basic form. Nah, ini untuk yang saya close dulu. Tes apa namanya, komponen demo. Oke, ini saya close dulu ya supaya kelihatan. Oke, jadi sebelumnya saya buat dulu supaya apa namanya nggak ngelamain bikin videonya ya. Oke, teman-teman tinggal nanti buat scriptnya. Teman-teman boleh coba buat script dari sini dulu, boleh.
dan nanti akan muncul beberapa tanda seru seperti awal, ya, seperti awal. Ini nanti tinggal klik kanan, add import dan selanjutnya. Atau karena ini sudah saya buat, sudah saya perbaiki sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhan, maka teman-teman bisa apa namanya, dari sini, ya, dari pick from, ya, seperti itu ya, dari sini sampai ke sini, dan scriptnya sudah saya copy paste di sini, ya, tinggal download aja, tetapi pastikan teman-teman pahami. Oke, fungsi di sini sudah saya jelaskan. Fungsinya di sini adalah kita yang tadinya frame kosong ini, ya, kita ada tulisannya, menjadi seperti ini. Nah, ada tulisannya, ada tombolnya, gitu kan. Oke, nah, sistem exit no. Nah, di sini adalah kita membuat komponen demo seperti Java JFrame tadi, ya, komponen demo, karena ada apa namanya, set exit close, ya, di sini. Nah, set 300 sama kan yang dengan yang tadi. Oke, selanjutnya ini adalah isi dari frame yang ada di sini, ya. Java ini HTML lah, ya, karena apa ya, ini kenapa menggunakan HTML, saya belum apa ya, belum menemukan sumber banyak, bukan belum menemukan, saya belum mempelajari kenapa Java menggunakan HTML di sini, gitu kan, script HTML. Kenapa nggak yang lain? Mungkin karena JavaScript juga, gitu ya, mainnya ke arah JavaScript, gitu ya. JavaScript kan khusus untuk website, gitu ya. Nah, ini saya belum baca-baca kenapa harus pakai HTML, tapi ya, kita ikuti aja dulu, ya. Oke, selanjutnya ini menampilkan pesan, artinya menampilkan pesan ini karena kita sudah kasih label JLabel ini untuk pesan ini. Nah, set pesan, tampilkan button keluar yang ini, baru button keluar yang ini. Ketika button atau tombol keluar ini diklik, maka exit no, artinya tidak menampilkan apapun lagi. Bagaimana kalau satu, artinya kita harus memanggil satu form baru lagi, gitu kan. Nah, itu nanti lagi ada lagi bahasan. Oke. Nah, di sini adalah atau peta letak dan button, tombol. Nah, ini script tata letaknya. Ini otomatis sebenarnya ketika teman-teman membuat sebuah button, membuat sebuah label pesan, ini sebenarnya sudah otomatis. Tetapi kalau misalnya belum muncul, contoh misalnya kok saya nggak ada, gitu kan. Nah, kalau ada keterangan kotak seperti ini, artinya ini kita header, ya, maka kita buka, maka akan muncul. Tetapi kalau misalnya kotak ini tidak ada, private nama metode terpisah tidak ada, atau nama private void atur letak label dan button ini tidak ada, maka teman-teman bisa bisa tulis ulang. Scriptnya sama, sudah saya tinggal teman-teman download di sini, ya. Oke. Nah, setelah semuanya tidak ada yang merasa error atau tanda seru di sini, gitu kan, tanda seru di sini, maka kita bisa jalankan. Klik kanan, run file. Nah, ini, ya, menampilkan Java, HTML, dan hak cipta dilindungi oleh. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Ini tombol keluar, maka dia akan keluar.
Selain itu, selain apa namanya, selain tombol keluar di sini, ini memang sudah otomatis pasti akan muncul gitu kan, karena kita sudah ada exit on close ya. Kita bisa di sini juga. Oke, lanjut. Masih pembahasan modul 1. Oke, ini kita membuat J panel dan J frame. Nah, kita mulai menggunakan frame ya, menggunakan frame yang maksudnya kita tidak perlu lagi menggunakan ini gitu kan, kita tinggal langsung menggunakan aja JFrame gitu kan, seperti itu. Nah, pertama-tama kita buat Java Fake dulu. Nah, Java Fake dulu seperti yang tadi gitu kan. Di sini apa namanya, contoh misalnya dengan nama buat Java Fake baru dengan nama image ya, gambar. Nah, ini ya contoh ya, di sini misalnya masih di source code kan ya, klik kanan new Java Fake, nanti tinggal teman-teman kasih nama gitu ya, image. Nah, nanti setelah itu finish, nanti akan muncul Java Fake source fake baru ya, ini ya. Oke, lihat aja di modul di sini. Oke, selanjutnya ini yang saya buat itu saya buat duluan, maksudnya di sini buat di duluan di sini, maka sekarang saya jelaskan video tutorial. Okay. Selanjutnya setelah Java Fake image setelah dibuat, kita persiapkan gambar gitu ya, gambar yang contoh bebas sih ya, tapi saya coba gambar penguin ya, penguin. Kalau misalnya teman-teman download di Google, pasti namanya kan panjang atau banyak beberapa karakter. Buat aja simple. Contoh saya buat karena gambarnya penguin, ya saya ganti namanya, nama gambarnya jadi penguin.png. Oke. Nah, gambar ini kita simpan di sini. Ya, kita simpan di sini. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Bagaimana Pak menyimpannya? Oke, kita masuk ke folder yang tadi ya, ke tempat penyimpanan di komputer kita. Contoh dari file download, kita pindahkan gambarnya ke file praktek pemrograman. Kita buka src basic from bukan src di sini, di build di build ya, kita akan memindahkan gambarnya di build. Nah, pastikan cuma project teman-teman ya yang tadi awal kita buat, di praktek penggunaan visual, di build, di classes basic from sorry sebentar kok gak sama ya sorry maaf teman-teman, ini yang baru saya dibuat, ini yang sudah saya buat di modul ya. Nah, ini yang saya buat di modul, sorry teman-teman. Oke, nah pastikan teman-teman buka file projectnya. Oke. Ini abaikan ya, ini abaikan. Oke, sebentar di praktek. Nah, pastikan contoh apa ya, ini saya simpan di praktek pemrograman visual. Nah, ini projectnya ya, nah ini sama ya namanya ya. Oke, sama terus di praktek pemrograman visual di search. Nah, di src di sini search. Nah kan sama ya, image. Nah, karena saya sudah buat semuanya untuk 3 modul. Oke, nanti saya bahas per modul. Nah, ini untuk modul pertama ini kan logika prompt, basic prompt. Nah, ini basic prompt kan ada ya, nanti isinya
semua tentang script basic Chrome. Oke. Nah, gambar yang tadi teman-teman download, pastikan namanya yang sederhana saja lah, ya, yang mudah diingat. Ya, contoh penguin gitu ya, satu baris kata aja lah ya. Terus pindahkan ke sini. Nah, ini pindahkan ke sini. Kalau sudah dipindahkan, oke. Kalau sudah pindahkan, kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah, nah ini kalau dipindahkan ya. Langkah selanjutnya kita membuat Java class baru, gitu ya. Kita membuat Java class baru di basic Chrome, itu ya, seperti yang tadi kita awal-awal kita lakukan, membuat Java class baru. Nah, kita kasih nama Spotlight. Nah, Spotlight. Nah ini ya, Spotlight finish, nanti masuk ke sini. Nah ini, oke. Nah, Spotlight di sini adalah ini script terlalu panjang, maka ada beberapa saya buat 2 screenshot ya. Oke, ini saya close dulu. Ini scriptnya terlalu panjang, maka dari itu saya buat di modul beberapa screenshot. Tapi kalau teman-teman tidak kebaca gitu kan di modulnya, maka teman-teman silahkan download di sini ya, download di sini. Oke, nah ini tinggal download. Oke, nah di sini sudah saya jelaskan yang garis-garis ini. Oke, sudah saya kasih keterangan ini untuk menjelaskan ini script ini untuk apa. Ini untuk menggerakkan mouse. Ini untuk menambahkan listener untuk event masuk keluar area komponen dan sebagainya ya, relatif. Nanti teman-teman yang ini gak usah diketik lah ya, cukup yang scriptnya. Ini hanya sebuah keterangan yang saya berikan atau jelaskan kepada teman-teman. Oke, nah sampai ke sini ya. Oke, teman-teman mau langsung ketik dari sini boleh, mau diketik dari sini boleh ya. Intinya ketika teman-teman mau pas buka lembar kerja baru, teman-teman hanya ada basic Chrome sama Spotlight public class public Chrome ya, belum ada extended Java panel ya, belum ada, baru sampai sini awal ya. Seperti pertama kita mau Chrome di awal-awal ini ya, pasti scriptnya seperti ini masih ya. Nah, pasti scriptnya seperti ini akan menyesuaikan dengan nama kelas kita yang kita awal buat. Oke, nah baru kita lengkapi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita akan membuat Spotlight, artinya menampilkan gambar spot dalam bentuk spot kita ya. Oke, nah ini lengkapnya. Saya teman-teman tinggal download di sini ya. Cek saja, ini boleh teman-teman mulai dari sini lengkapinya terus sampai ke sini satu persatu. Oke, saya rasa enaknya teman-teman jangan copy paste ya, walaupun saya sudah memberikan script lengkapnya di sini. Kenapa? Untuk teman-teman terbiasa untuk mengetik sebuah source code gitu kan, source code mana nanti ketahuan, wah ini kurang koma, ini kurang satu huruf dan sebagainya. Nah, terus ke sini. Nah, apakah udah selesai? Belum. Ini belum selesai, belum kita jalankan. Kita ini baru intinya membuat sebuah animasi untuk menampilkan sebuah gambar penguin yang ini yang tadi gitu kan. Nah, penguin yang ini ya, untuk Spotlight ini ya. Nah, selanjutnya baru kita membuat Spotlight demonya. Untuk menampilkan Spotlight demonya di sini kita buat kelas baru seperti yang tadi ya, namanya kelas Spotlight demo. Kita samakan sajalah ya. Yang pertama Spotlight ini untuk
animasi untuk penguinnya. Kalau Spotlight Demo-nya untuk menampilkan form yang memanggil animasi Spotlight Demo itu yang untuk memanggil animasi Spotlight Java di sini, gitu kan. Nah, ini scriptnya, oke, scriptnya pendek sih ya, seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ini menggunakan listrik kelas Spotlight komponen kostum ke frame. Nah, ini memanggil ini ya, memanggil Spotlight Demo ini akan memanggil atau menampilkan apa yang telah kita buat Spotlight yang ini Java, gitu kan. Nah, untuk saling terpanggil ini harus ada dari satu shortpad ya. Kalau dipisah dia tidak akan berhasil, gitu kan, seperti karena berbeda shortpad bisa sih, tapi kita harus tambahkan lagi script baru, gitu kan. Nah, untuk sementara ini kita masih karena kita masih belajar, kita buat di satu ruangan dulu lah, di satu tempat lemari, gitu ya. Nah, kita kasih judul seperti yang tadi, Spotlight Demo, dan selanjutnya, oke, scriptnya sudah saya kopikan di sini, tinggal di download saja. Oke, selanjutnya kita tinggal run, klik kanan, run file. Nah, ini hasilnya. Apa hasilnya, gitu ya. Oke, nah, kita perbesar supaya enak. Nah, ini ya, kayak apa ya, center lah. Oke, kalau teman-teman berhasil seperti ini. Oke, nah seperti itu. Oke. Ya, sesuai dengan modul, sesuai dengan apa yang saya jelaskan di modul. Oke, teman-teman, itu praktik di modul pertama kita atau di bab pertama kita, dan tugas buat teman-teman, tugasnya ya teman-teman laksanakan apa yang dijelaskan di modul. Oke, yang ini sampai sini, terus nanti hasilnya teman-teman itu kompres dalam bentuk zip atau RAR, dan nanti unggah, ini diunggah ya, dan diunggah ke ruangmu ya, diunggah ke ruangmu. Nanti saya cek satu-satu. Oke, saya cek satu-satu. Nanti tinggal teman-teman boleh nama filenya, nama sendiri boleh, misalnya, tapi nama file RAR-nya ya, nama file RAR-nya, jangan nama file ininya. Nanti ketika saya cek tidak sesuai, error nanti, jangan gitu. Nah, nama RAR-nya ya. Oke, atau nama zip-nya, jangan nama ininya. Oke. Nah, nanti saya cek satu persatu. Cara ngeceknya adalah kalau ada nama satu mahasiswa, nilai namanya sama, nah autornya sama, maka nilainya ya dibagi 2, gitu ya, seperti itu. Oke, teman-teman semua, itu tentang video tutorial untuk modul pertama atau bab pertama tentang pengenalan GUI ya, Graphic User Interface. Oke. Silahkan teman-teman coba di rumah, hasilnya nanti teman-teman kirimkan ke ruang. Oke, gitu aja. Barangkali ada hal yang nanti bisa diskusikan ketika teman-teman melakukan praktek ini, kita bisa japri di grup WhatsApp kelas kita, atau teman-teman bisa japri langsung ke saya ya. Oke, itu aja. Ditutup billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.